Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usatul Hasanah, NIM 2019-005-011 dari Prodi Pendidikan Fisika. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kesetimbangan untuk memenuhi tugas media pembelajaran fisika. Selamat menikmati. Baiklah, pertama-tama pada materi kesetimbangan kali ini kita akan mempelajari tentang 4 subbab, yaitu syarat-syarat kesetimbangan benda tegar, macam-macam kesetimbangan benda tegar, 3 buah gaya kesetimbangan benda tegar, dan titik berat. Oke, sebelum menuju ke materi yang pertama, saya ingin bertanya mengenai apakah itu kesetimbangan benda tegar? Ada yang tahu? Oke, kesetimbangan benda tegar adalah kondisi di mana suatu benda memiliki momentum yang bernilai 0. Artinya, bila benda tersebut diam, maka benda tersebut akan cenderung untuk terus diam. Tapi, bila benda tersebut bergerak, maka benda tersebut bergerak dengan kecepatan yang konstan. Oke, kita menuju ke materi yang pertama, yaitu syarat-syarat kesetimbangan benda tegar. Perlu kalian tahu dulu ya, kalau momentum itu dibagi menjadi 2, momentum linier dan momentum anguler. Ada yang masih ingat apa itu momentum linier atau apa itu momentum anguler? Momentum anguler adalah momen yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak dengan cara rotasi. Sedangkan momentum linier adalah momentum yang dimiliki oleh suatu benda ketika benda tersebut bergerak pada lintasan yang lurus. Oke, dapat dibaca apabila momentum linier dan impuls dihubungkan oleh persamaan sigma F dikali delta T sama dengan delta P. Dapat juga ditulis menjadi sigma F sama dengan delta P per delta T. Karena P konstan, maka akibatnya delta P sama dengan 0, sehingga sigma F sama dengan 0. Oke, selanjutnya, momentum angular dan impuls angular dihubungkan oleh persamaan sigma tau dikali delta T sama dengan delta L, atau dapat juga ditulis menjadi sigma tau sama dengan delta L per delta T. Karena L konstan, maka akibatnya delta L sama dengan 0, sehingga sigma tau sama dengan 0. Baiklah, sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat kesetimbangan benda tegar yaitu apabila total gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0 dan total momen gaya yang bekerja pada suatu benda juga sama dengan 0, atau sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu macam-macam kesetimbangan benda tegar. Jadi, kesetimbangan benda tegar itu ada 3, yaitu kesetimbangan mantap, kesetimbangan labil, dan kesetimbangan netral. Oke, untuk yang pertama, yaitu kesetimbangan stabil atau mantap. Jadi, kesetimbangan stabil adalah kemampuan suatu benda untuk tetap kembali pada posisi semula saat benda tersebut diberi gangguan. Oke, yang selanjutnya adalah kesetimbangan labil, di mana suatu benda yang tidak memiliki kemampuan untuk kembali ke posisi semula saat gangguannya sudah dihilangkan. Hal tersebut terjadi karena gangguan tersebut mengubah posisi benda. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah kesetimbangan netral, yaitu ketika suatu benda diberi gangguan, dan pada benda tersebut pusat gravitasinya tidak naik dan tidak turun, tetapi benda tersebut berada pada posisi yang baru. Oke, untuk selanjutnya adalah materi yang ketiga, yaitu kesetimbangan 3 buah gaya. Oke, suatu partikel dapat dikatakan seimbang apabila resultan gaya yang bekerja pada partikel tersebut sama dengan 0. Untuk partikel yang berada pada bidang gaya X dan Y, maka dapat dituliskan sebagai berikut.
yaitu sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0, di mana sigma fx adalah resultan gaya yang bekerja pada untuk partikel yang dipengaruhi oleh gaya-gaya sebidang X dan Y, maka syarat keseimbangannya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy juga sama dengan 0. Oke, untuk mencari keseimbangan tiga buah gaya dapat menggunakan perbandingan gaya sebagai berikut, yaitu F1 per beta sama dengan F2 per alfa sama dengan F3 per gamma. Oke, untuk materi yang terakhir atau materi yang keempat yaitu tentang titik berat. Titik berat dibagi menjadi tiga, yaitu titik berat 1 dimensi, titik berat 2 dimensi, dan titik berat 3 dimensi. Oke, dapat dilihat pada tabel apabila titik berat benda berdimensi 1 terdiri dari garis lurus, busur lingkaran, dan busur setengah lingkaran. Sedangkan pada titik berat benda berdimensi 2 atau luasan terdiri dari bidang segitiga, jajar genjang atau belah ketupat, persegi dan persegi panjang, bidang juring lingkaran, dan bidang setengah lingkaran. Sedangkan untuk titik berat benda berdimensi 3 atau volume terdiri dari kerucut, pejal, silinder pejal, setengah bola pejal, dan bola pejal. Ada juga prisma, silinder tanpa tutup, bidang kulit limas, bidang kerucut, dan setengah bola. Oke, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.